Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Novia, di channel YouTube-nya Novia Share. Pada video kali ini, aku mau ngasih info ke kalian semua tentang perkembangan lockdown yang terjadi di kawasan Johor Bahru, area tempat aku tinggal dan juga tempat aku bekerja. Nah, karena baru hari kemarin ada pemberitahuan bahwa lockdown akan diperpanjang 2 minggu sampai tanggal 28 April. So, bagaimana perkembangannya? Kalian tetap stay tune di channel aku ya. Jadi, perintah kawalan pergerakan atau lockdown itu diperpanjang lagi oleh pemerintah Malaysia sampai tanggal 28 April 2020 dengan masa penjagaan yang lebih ketat lagi dari sebelumnya. Bayangin aja, di hostel aku sendiri yang waktu itu di video aku yang sebelumnya kita masih boleh pesan makan dari luar, tapi sekarang kita hanya diperbolehkan makan dari GrabFood atau Foodpanda saja. Selain dari itu, kita tidak boleh melakukan pemesanan dan akan dikenakan sanksi apabila ada yang melanggar. Pokoknya peraturan hostel pun semakin ketat. Nah, aku cantumin di sini nanti peraturan apa aja yang semakin diperketat oleh pihak hostel tempat aku tinggal. Yang pertama, makanan dari luar tidak dibenarkan masuk kecuali dari GrabFood atau Foodpanda. Jadi kita sekarang untuk orang yang gak masak atau pengen makanan dari luar hanya boleh order dari GrabFood atau Foodpanda. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang periode sebelumnya kita itu masih boleh order makanan dari luar, maka yang sekarang udah gak boleh lagi. Kayak gitu. Kalau misalkan nanti kedapatan sama warden atau security, nanti kita akan dikenakan sanksi. Kayak gitu. Nah, yang kedua, pekerja tidak dibenarkan masuk selepas bermalam di tempat lain. Jadi maksudnya untuk yang sebelum-sebelumnya, orang yang harusnya tinggal di hostel tetapi masa karantina dia di luar dan tiba-tiba balik ke hostel itu tidak akan dibenarkan untuk tinggal di dalam hostel. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada perintah kayak gimana pun dari orang yang menjaga kita atau dari warden hostel kita, tolong dipatuhi aja gitu ya. Kita juga itu buat kebaikan kita juga gitu, bukan untuk orang lain. Kayak gitu aja. Yang ketiga, pekerja tidak dibenarkan keluar hostel kecuali case emergency. Nah, kalau di periode yang sebelumnya nih, yang sebelum tanggal 1 sampai 14 tuh kita masih boleh keluar hostel, tapi semenjak minggu kemarin sebelum dikeluarkannya yang 2 minggu yang selanjutnya nih sampai tanggal 28 nanti, kita udah nggak dibolehin buat belanja ke Masli. Jadi kita cuman boleh belanja di kedai bawah aja seadanya kayak gitu. Yang keempat, semua penghuni hostel dimestikan memakai mask semasa keluar dari unit. Jadi kayak gini ya, kita di rumah saja boleh tidak pakai mask, tapi kalau misalkan kita keluar dari pintu depan rumah itu kita harus pakai mask, wajib. Kalau misalkan apalagi kita ke bawah gitu ya, ke depan security buat ngambil pesanan makanan, itu harus banget pakai masker kayak gitu. Dan yang kelima, semua penghuni hostel mendapat persetujuan dari majikan sebelum keluar. Nah, untuk kita yang memang bener-bener urgent banget harus keluar hostel, kita harus ngisi buku report atau ya sejenis buku laporan lah, yang menegaskan apa keperluan kita keluar, jam berapa kita keluar, jam berapa kita masuk lagi. Ya, itu nanti harus report ke warden. Tapi karena sekarang udah nggak boleh, jadi ya semuanya duduk di hostel. Yang keenam, orang luar tidak dibenarkan masuk kecuali supplier supermarket dan polis ronda. Nah, orang-orang yang tidak berkenaan dengan keluarga hostel itu memang tidak dibenarkan untuk masuk ke area hostel.
Yang ketujuh, semua kesalahan berat akan dihantar ke balai polis untuk buat laporan. Contoh, dadah, minuman keras, dan pergaduhan. Nah, ada contoh nih, semalam tuh, baru aja nih semalam case-nya, ada polis lagi ronda-ronda gitu kan. Polisnya itu berhenti di depan hostel karena kedapatan semalam itu ada warga hostel tempat aku tinggal yang bunyiin musik pakai music box, otomatis kenceng dong. Terus polisnya itu nyuruh security untuk bagi tahu semua penghuni hostel sudah tidak dibenarkan lagi untuk memutar musik keras dengan menggunakan musik box karena itu akan mengganggu ketentraman warga yang lain begitu. Dan semalam tuh kalau nggak salah, kalau misalkan kita melanggar, gaji kita akan dipotong dan kita akan diambil tindakan oleh polis kayak begitu. Jadi bayangin aja, semakin diperpanjang, peraturan yang diberikan juga semakin ketat dan polisi pun semakin banyak melakukan operasi-operasi di semua kawasan. Jadi buat kalian yang masih ada di area luar rumah, tolong jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan diri kalian, karena bila bukan kalian siapa lagi. Kalau memang gak penting-penting banget, gak usahlah keluar. Kita ikuti aja aturan yang berlaku bahwa kita harus tetap stay at home supaya kita memutus terjadinya penyebaran virus corona secara lebih meluas kayak gitu. Bayangin aja, dari awal lockdown tanggal 18 Maret sampai sekarang udah tanggal berapa nih? Udah tanggal 12 April. Aku sama sekali gak ada keluar hostel. Kalau misalkan sebelumnya masih boleh keluar untuk pergi belanja, aku titip sama kawan aku. Sama sekali aku bener-bener cuman di rumah aja. Ya, mau gimana lagi? Karena memang, oh ya, untuk yang kerja pun kawan aku yang satu kilang masih itu ada beberapa yang kerja tetapi dengan membawa surat jalan dari kerajaan. Ya, buat kawan-kawan aku yang kerja, semoga kalian tetap dikasih kesehatan ya, dan intinya sehat-sehat terus. Allah tetap jaga kalian dan salam sehat, stay health and stay safe buat kita semua. Oke? Buat kalian semua tetap semangat walaupun keadaannya kayak gini, dan itu aja kayaknya dari aku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.